Selamat malam teman-teman. Eee, Ketemu lagi, bareng saya di hari terakhir, ini ya, sesi free trial class-nya Boleh Belajar gitu. Eee, Terima kasih buat teman-teman yang sudah, mengikuti ini sampai akhir, udah mau meluangkan waktunya juga. Ngeliatin di sini juga mungkin masih banyak teman-teman lain yang belum join, tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja gitu ya, karena mungkin, malam ini temanya nggak semenarik yang kemarin-kemarin gitu ya, atau mungkin, buat beberapa orang gitu, tapi, mungkin untuk beberapa orang, sangat menarik gitu. Mungkin, gue mau ini ya, mau sharing sedikit tentang, karir di digital marketing dalam arti, sudut pandangnya, gue pribadi gitu ketika dulu masuk pertama kali di dunia digital marketing gitu. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, sama sekali, gua aja ya biar biar lebih santai, gua, ini apa, nggak punya latar belakang digital marketing juga ketika memulai, Boleh Coba Digital waktu itu. Kebetulan saya, eee eee, le background saya adalah, teknik informatika, lulus mungkin sekitar tahun 2013-an, 2012 akhir, 2013 awal. Ketika itu mungkin, apa ya, ketika itu kepikiran mungkin jadi developer gitu ya, punya software house gitu, karena memang, eee, saat itu juga belum banyak, developer-developer, website atau software house yang fokus untuk ngerjain, apa ya, ngerjain website gitu. Mungkin, kalau teman-teman familiar dengan Shopify, WooCommerce, nggak usah, Shopify, Circlo, Tokotok di Indonesia saat ini, waktu itu belum ada gitu. Literally buat website itu memang harus di-code dan semuanya, mulai proses yang di mana semuanya, lumayan ribet lah. Nggak segampang sekarang klik klik klik, install jadi, tinggal ganti logo, masukin, banner jadi gitu. Terus habis itu, nah kebetulan tuh, karena kebetulan waktu itu punya software house juga, akhirnya, kecemplung tuh, kenal sama beberapa teman-teman, lokal brands gitu. Terus karena, kebetulan, saya yang, gue yang ngerjain website mereka pertama kali. Nah dari situ, kenal 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 kenal, terus ngeliatin space ini kok kayaknya menarik gitu, karena, waktu itu even Facebook aja belum launch, mereka punya ads pertama kali, mungkin sekitar 2015 atau 2014, 2015 mereka launch gitu ya. Terus habis itu ngeliatin, wah ini bakalan bakalan menarik nih kayaknya, industri ini, dan coba-coba akhirnya waktu itu. Dan itu kayak namanya BDD boleh dicoba karena diawalin dengan coba-coba. Nah, makin ke sini, long story short, makin ke sini, talent digital ini sangat, penting gitu ya, sangat sangat important bagi sebuah, company. Terlepas, diakselerasi lagi dengan, pandemi di 2019, terus habis itu 2020 ya, sorry, 2020 diakselerasi dengan, pandemi, terus semakin, terasa gitu ya, semua serba digital. Dan mungkin jauh sebelum itu juga, beberapa tahun sebelum itu juga, banyak banget literasi di luar sana, baik itu yang ngomong, menteri atau bahkan Pak Presiden sendiri yang ngomong bahwa sebenarnya Indonesia tuh kekurangan jutaan talent, digital talent, tenaga kerja ya saat ini gitu. Yang di mana mungkin, yang kalau kita terjemahkan adalah mungkin yang paham digital banyak, tapi yang spesifik, bisa dan, expert itu nggak banyak gitu. Jadi saat saat ini, sampai hari ini pun posisi digital marketing saya rasa dalam waktu, beberapa tahun ke depan akan menjadi hot seat banget gitu, buat hampir semua company akan punya gitu ya. Kayak kalau kata waktu gua ngobrol pertama kali sama teman-teman, waktu itu gua ngomongnya kayak, mungkin, posisi digital marketing ini akan kayak accounting gitu, di mana semua company akan punya gitu. Terus habis itu, eee, nah dari situlah akhirnya kenapa, Boleh Belajar ini ada gitu, karena waktu itu, ceritanya adalah, apa ya, ceritanya adalah waktu itu kita kita pun, butuh banget dengan talent gitu. Terus habis itu ketika kita hire,
talent talent dari ex bootcamp yang lain gitu ya, tanpa mengucilkan teman-teman, tanpa mengucilkan teman-teman bootcamp yang lain, tapi banyak hasilnya yang banyak hari ini yang beberapa employee BDD juga hasil bootcamp yang lain, tapi memang waktu itu nggak spesifik di performance marketing gitu, nggak spesifik yang paham bener day to day, paham tentang Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, dan teman-teman gitu. Jadi kita butuh waktu lagi buat nge-train mereka gitu. Akhirnya sampai kita coba inisiasi project ini, karena ngomong ya kenapa nggak kita bikin sendiri aja ya, karena kebetulan ilmu field tadinya agak spesifik gitu, dan akhirnya yaudah coba deh kita coba. Akhirnya muncullah namanya Boleh Belajar gitu. Boleh Belajar juga hari ini baru batch ketiga, ini kita baru mau masuk batch 4. Kita pun masih banyak banget belajar untuk membantu teman-teman belajar juga gitu ya. Dan di sini kita nggak pengen saingan juga sama yang lain gitu, karena kita complementary gitu dengan beberapa teman-teman bootcamp yang jauh lebih gede dan lebih cepat, lebih besar di luar sana gitu. Jadi karena kebutuhan tenaga digital ini nggak akan bisa dipenuhi oleh 1-2 bootcamp, dan ini memang kita harus bahu-membahu gitu ya, terutama yang paham digital, yang tahu digital mungkin banyak, tapi yang paham detail teknikal itu yang sangat kita garis bawahi, saat ini kita sangat kurang gitu. Banyak banget talent-talent kita yang setelah mungkin dulu belajar di BDD gitu ya, 1-2 tahun, di-hijack oleh beberapa media agency yang jauh lebih gede dari BDD hari ini, terus habis itu oleh beberapa e-commerce gitu, yang emang ngambilin talent-talent kita gitu. Jadi emang ya kita juga nggak pernah merasa oh ini talent kita diambil, enggak, cuma ya mungkin udah cukup di BDD, saatnya mungkin mereka belajar yang lain lagi gitu. Nah itulah makanya kenapa teman-teman nih yang di sini yang berminat untuk career shifting, atau misalnya masih kuliah pengen jadi digital marketers, coba deh dipikirin, apalagi field yang namanya performance marketing spesialis ini, karena even HRD pun nggak terlalu paham tentang field ini gitu, karena emang ini tuh field yang spesifik, dan ketika satu company punya performance marketing spesialis, tidak menutup kemungkinan sebenarnya company ini juga punya agency juga, works with beberapa works with agency juga gitu, karena pengalaman kita juga di beberapa big corporate gitu ya, mereka punya tim internal dan tapi mereka tetap butuh agency gitu. Jadi emang nanti ini abis ini misalnya pengen punya karir digital marketing gitu ya, apalagi mau jadi performance marketing spesialis, mau di sisi brand atau mau di sisi agency gitu ya, sama-sama mengasihkan kok. Cuma kalau di agency lebihnya kita kayak belajar ini, kayak kalau kayak kita di BDD, kita selalu bilang gitu, kayak lu di BDD itu lebihnya ya kita kayak study MBA gitu ya, belajar tentang bisnis orang, tapi kita dibayar gitu. Bedanya itu, karena semuanya kita tahu bisnisnya gimana, prosesnya seperti apa, nggak cuma ads-nya, walaupun memang kita heavy on ads, tapi kita belajar semuanya gitu ya. Dan ya yang ketika ditanya apa sih yang dibutuhkan, skill apa yang dibutuhkan oleh seorang digital marketing spesialis, menurut gua hari ini yang pertama adalah critical thinking dan mau belajar, karena hari ini tidak ada kampus sama sekali, setahu gue nggak ada sama sekali kampus yang ngajarin field ini, terutama spesifik ini di kampus manapun di Indonesia, atau mungkin di luar sana gitu. Mungkin ada beberapa yang sudah mulai summer course dan segala macam, tapi yang dijadikan mata kuliah dan ini dijadikan sebuah kurikulum itu belum ada. Teman-teman mungkin baru ketemu di bootcamp kayak gitu. Nah, itu makanya kenapa ketika talent digital ini semakin banyak gitu ya, semua company juga akan butuh digital marketing spesialis, performance marketing spesialis, dan kalau mau belajar digital marketing juga nanti turunannya akan banyak banget, ke depannya juga akan banyak banget. Kayak mungkin kita agak telat mengadopsi email marketing, itu juga udah bisa jadi field sendiri. Terus habis itu mungkin nanti ada yang CRM spesialis dan segala macam. Jadi masih banyak banget pasti field yang terbuka di digital marketing. Nanti tinggal ya teman-teman sukanya di bagian mana aja gitu. Nah, kenapa gue selalu ngomong kalau sebenarnya digital marketing itu akan terus berkembang di Indonesia, karena penetrasi internet kita juga
internet user dan penetrasi internet kita, dan ya mungkin teman-teman juga sering banget dengar cerita tentang Indonesia Emas 2045 yang dimana kita akan punya populasi penduduk di bawah 40 tahun itu yang akan menjadi majority dan segala macam. Itu tuh beneran bukan kata-kata klise doang dan memang akan kejadian gitu, dimana mungkin setelah generasi-generasi di atas kita berganti, generasi akan semakin muda, platform akan semakin banyak, dan field-field ilmu seperti ini nih yang akan selalu dibutuhkan, dan kita nggak pernah tahu platform apa lagi yang akan muncul habis ini gitu. Jadi emang masih terbuka banget kesempatan di sana, dan penetrasi internet kita juga belum kayak di negara-negara maju sana gitu ya. Kalau kayak di Amerika yang udah 99% gitu, atau di negara-negara barat sana gitu ya. Di kita menurut data Daily Social tuh baru kayak data We Are Social tuh kayak baru 73%, dan which mean itu masih banyak gitu yang belum terjangkau gitu. Dan ya mungkin salah satu impact-nya pandemi ini teraccelerate gitu, di mana mungkin internet user dan segala macam jauh lebih cepat ya growth-nya dibanding yang lain gitu. Nah terus orang Indonesia itu suka ngapain sih gitu? Memang kalau kita lihat 3 terbesar ini adalah Facebook Family atau Meta Family gitu, di mana WhatsApp mungkin di Indonesia kita sangat heavy gitu ya, terus habis itu ada Instagram, ada Facebook gitu, terus habis itu di TikTok gitu. TikTok juga lagi rising star banget, di mana younger generations mungkin hampir hari ini semuanya punya TikTok gitu, tapi mungkin belum tentu punya Facebook gitu ya. Nah itu sangat unik tuh market Indonesia gitu, karena kita ngobrol beberapa kali dengan tim platform gitu, baik dari Meta atau dari TikTok atau dari Google gitu, kayak Indonesia ini benar-benar unik gitu dari sisi market gitu. Kenapa makanya TikTok Shop ada duluan di Indonesia sebelum di negara-negara lain, karena menurut teman-teman TikTok Shop, audiens TikTok di Indonesia itu sangat mirip dengan audiens mereka di mainland China sana, yang dimana younger generations gitu ya. Dan itu makanya kenapa Indonesia dipilih sebagai negara kedua launch TikTok di luar Cina gitu. Terus habis itu di Instagram juga kita kuat banget gitu. Mungkin hari ini teman-teman di sini semuanya kayaknya nggak ada yang nggak punya Instagram mungkin ya. Kalau ada nanti boleh angkat tangan, dikirimin kado sama ini, dikirimin hadiah sama tim Bolbel kalau ada yang nggak punya. Tapi beneran nggak punya ya, jangan ini ya, jangan diada-adain nggak punya gitu. Dan ya terakhir ngobrol sama teman-teman Facebook juga kayak Indonesia tuh kita negara pengupload story terbanyak sedunia, fun fact-nya. Di mana kita emang heavy on Instagram story banget, makanya mungkin teman-teman kalau sadar hari ini media buying Instagram itu makin kesini makin banyak ads-nya gitu ya, karena orang semua udah numpuk ads-nya itu ada di Instagram gitu. Nah itu juga membuat apa ya, persaingan platform ini kan sangat unik ya, dan ketika kita bisa menang di satu platform ya kita bisa jadi rajanya gitu. Nah cara menangnya itulah yang unik, dan itulah talent-talent digital yang paham dan expert di sana yang dibutuhkan oleh 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 banyak bisnis atau banyak banyak company hari ini gitu. Terus ini juga ada ada analisa gitu, di mana mungkin nanti di 2026 yang which mean nggak lama lagi, mungkin sekitar 4 tahunan lagi tuh penetrasi internet tuh semakin banyak gitu, nambah 30 juta. Kalau penduduk Indonesia 270 juta, mungkin nanti dikit lagi nih yang nggak punya sosial media gitu, karena ya generasi terus berganti dan segala macam ya, dan penetrasi internet juga akan semakin tinggi gitu. Jadi ini peluang yang sangat terbuka buat teman-teman gitu. Nah ini juga salah satu yang teraccelerate sangat ini ya, sangat cepat di pandemi ya, e-commerce gitu, di mana year on year-nya kalau teman-teman lihat tuh setiap tahun dari 2020 ke 2021, 2022 itu kenaikannya tuh luar biasa gitu. Kayak elektronik, fashion, ya kayak sekarang mungkin ya sama di teman-teman di hari ini, mungkin di dalam call hari ini juga hampir semua punya marketplace account gitu. Mungkin ada yang cuma punya toko hijau, ada yang cuma punya toko Shopee, udah gue sebutin. Ada yang cuma punya
Tokopedia, ada yang punya Shopee, ada yang punya dua-duanya, atau ada yang punya di another marketplace gitu. Karena tidak menutup tidak kita tidak bisa membohongi keadaan juga di mana pandemi mengakselerate ini semua gitu. Dan ketika pandemi mengakselerate, yang bisa menang di situ adalah yang menguasai digitalnya gitu, dan yang beruntung adalah yang memulai duluan gitu, dan yang bisa menang adalah yang siap gitu. Nah ini ketika siap ya harus tahu juga battlefield-nya kayak gimana, yang tahu ya yang menguasai gitu. Nah ini yang paling penting ya buat teman-teman. Ya sorry. Terus kenapa sih harus coba consider gitu ya terhadap karir sebagai digital marketing gitu? Ini aja based on perspektif kita ya di Boleh Belajar atau di BDD gitu. Yang pertama tuh kerjaannya mirip-mirip sama programmer. Mungkin kalau teman-teman sering nonton YouTube tentang apa aduh apa istilahnya orang yang hidup berpindah-pindah di Bali itu digital nomad. Digital nomad itu rata-rata pekerjaannya dua. Kalau nggak mereka itu adalah programmer, yang kedua itu rata-rata mereka adalah konsultan digital marketing, yang dimana klien-klien mereka itu ada di negara mereka, tapi mereka ya udah tinggal di Bali aja karena jauh lebih nyaman dan lebih murah dan lebih asik gitu ya tinggal di Bali gitu. Nah itu karena ya sebagai digital marketer kita bisa kerja dari mana aja gitu. Ketika pandemi kemarin, literally beneran kantor kita itu kepake cuma untuk koordinasi, yang dimana kita butuh physical meeting, sisanya ya udah kita online meeting gitu ya. Kebetulan apalagi pas lagi pandemi tinggi-tingginya tuh ya kita mungkin kerjanya nggak keganggu gitu, karena emang ya semuanya bisa dilakukan digital dan semua bisa dilakukan di mana aja. Banyak teman-teman kita di BDD juga kayak gue izin ya sebulan gue mau work from Bali atau gue mau work from kampung gitu, ya it's okay, nggak ada masalah karena kita selama kerjaannya beres dan anaknya bisa dicari, kita nggak ada masalah gitu. Terus nah ini juga mungkin salah satu yang nggak bisa dibohongin juga gitu dengan adanya supply and demand gitu ya. Ketika demand-nya tinggi dan supply-nya masih tertahan gitu, salary-nya sangat amat kompetitif gitu, dalam arti ya kita nggak bisa bohong juga, di mana kita di BDD juga kadang-kadang aduh nih talent kita mau diambil, terus habis itu salary-nya juga ditawarin sama company sebelah nggak ngotak gitu ya, jadi kita nggak bisa nyamain, ya sudahlah akhirnya kita relakan talentnya gitu. Nah ini mungkin teman-teman nih yang mau coba nih bisa dicoba nih, boleh dicoba gitu. Salary-nya tuh harusnya ketika ketemu company yang tepat gitu ya, terus habis itu memang udah ngeplan ada target tertentu ya, coba aja untuk terus pindah-pindah, karena ketika pindah-pindah ya pasti salary-nya akan terus kompetitif gitu ya. Nah ini ini juga mungkin salah satu benefit yang hari ini bisa dirasakan lah oleh teman-teman gitu. Nanti mungkin Mas Billy bisa sharing juga lah. Terus yang seperti gue bilang banyak banget gitu ya company-company yang butuh gitu. Even old fashion retail company yang mungkin udah 40 tahun, 30 tahun jualan di Ramayana, Matahari, dan departemen store lainnya, hari ini yang menjadi klien kita tuh banyak banget, dan akhirnya mereka punya internal digital marketing dan segala macam, yang dimana mereka tuh memang butuh gitu, dan itu tuh nggak kejadian di 1-2 company doang gitu, di hampir semua lini sekarang kayaknya butuh digital marketing gitu, even hanya untuk ya tadi ya, yang untuk dari standar position sampai yang niche position gitu, sampai performance, sampai paham email marketing, terus mungkin sampai jadi data analis dan segala macam, itu masih bisa berkaitan gitu ya, masih bisa nyambung gitu ilmunya. Terus habis itu ini juga salah satu yang lebihnya digital marketers, kayak tadi kata gue accounting. Jadi mau industrinya apa aja pasti butuh gitu. Jadi nggak kayak misalnya misalnya kita mau jadi koki gitu ya, atau mau jadi posisi-posisi yang emang 1-2 company doang yang butuh gitu, nggak semua company butuh gitu. Nah itu yang ketika kita jadi digital marketers ya kita bisa jadi ini ya, jadi mau di logistik dapat, mau di
uh, di marketing company jelas gitu ya, habis itu di industri service iya, mau di mana aja bisa dipakai gitu tenaganya gitu. Jadi ini mungkin salah satu ini juga consider buat teman-teman juga gitu. Nah, terus nah ini mungkin ini lebih plus minusnya sih, karena emang hari ini tidak ada standar bakunya gitu ya, dan memang kerjaan kayak gini tuh kerjaan digital marketing spesialis atau performance marketing spesialis tuh nggak ada benar nggak ada salah, yang salah itu kalau nggak di testing gitu. Kalau udah di testing dan benar ya orang lain mau ngomong apa ya kita udah punya datanya gitu. Dan ini data adalah data is ini ya the truth gitu ya. Apa namanya data adalah segalanya gitu. Ketika kita punya ketika kita punya data, ketika orang lain membantah ya kita punya data ya, lu nggak bisa membantah juga karena datanya udah ada. Nah jadi karena nggak ada standar bakunya, lu bisa belajar sama siapa aja dan di mana saja dan oleh siapa saja diajarkan gitu. Mungkin ketika gue yang ngajarin teorinya mungkin mirip tapi implementasinya jauh berbeda. Ketika teman-teman yang lain yang ngajarin gitu ya mungkin implementasinya jauh berbeda, tapi ya itu banyak jalan menuju Roma gitu. Jadi mau jalannya mau lurus, mau berliku-liku, mau berbelok-belok gitu. Yang penting dijalanin dan dicoba, di A/B test selama itu udah bener ya itulah yang menjadi kebenaran gitu. Ini beda banget sama ilmu-ilmu hafalan di luar sana yang harus textbook gitu ya, yang ilmu-ilmu textbook yang ya udah benernya itu udah tertulis gitu. Ini tuh beneran nggak ada bener ya. Makanya gue tuh suka ditanya, itu si B kompetitor gua mereka ngapain sih gitu. Ya menurut gue juga percuma lu ngikutin si B karena ketika lu ngikutin si B belum tentu lu bisa berhasil dengan strateginya karena ini strategi itu beneran come dari internal, come dari orangnya, bukan niru-niruan gitu. Karena kalau niru juga belum tentu fit sama cara company lo gitu. Nah ini yang penting juga nih buat teman-teman gitu. Ketika ngeliatin sesuatu tuh boleh jadi inspirasi, tapi jangan ditiru plek-plekan. Karena ketika ditiru plek-plekan, menurut kita tuh strategi digital marketing tuh nggak bisa ditiru plek-plekan kayak gitu. Terus apa sih yang dilakukan gitu ya? Ketika mau jadi digital marketers gitu ya, tuh ini nih juga lucu gitu. Hari ini kita sama sekali nggak ngelihat yang namanya lulusan mana dan jurusan apa gitu. Ini sama sekali kita di BDD sampai hari ini udah hampir 3 tahun tidak pernah menutup yang namanya lowongan digital marketing spesialis, baik itu performance marketing, digital marketing spesialis atau account manager gitu ya. Karena ada yang dan ini tuh kita datang dari industri yang apa ya, talent-talentnya datang dari background yang sangat amat berbeda. Ada yang Bachelor of Arts, ada yang dari finance, ada yang dari accounting, ada yang dari teknik, ada yang dari marketing, ada yang dari ekonomi, ada yang dari politics science, ada yang dari hubungan internasional dan segala macam gitu. Jadi emang ini tuh beneran semua orang bisa melakukan hal ini gitu. Semua jurusan juga bisa gitu. Kalau mereka bisa, kenapa kita enggak gitu. Itu ya mungkin notes-nya ya gitu. Jadi ya ini semuanya bisa belajar gitu. Karena ini demokratis banget lah gitu. Terus habis itu ya ini kayak kata Pak Nadiem, cuma 20% yang belajar ini ya, yang kerja dengan sesuai dengan apa yang dia pelajari gitu. Even ini tuh mirip banget sama programmer, mungkin Pak Nadiem juga ngalamin di Gojek gitu. Engineer mereka juga mungkin nggak semua, majority nggak datang dari teknik informatika gitu. Mungkin dari teknik industri, dari teknik yang lain, atau bahkan dari field-field yang lain yang belajarnya juga di bootcamp, belajarnya juga otodidak dan segala macam gitu. Jadi buat teman-teman yang hari ini ngerasa aduh gue salah jurusan, kayaknya menurut gue hari ini nggak ada yang namanya salah jurusan gitu. Yang ada lu nggak belajar gitu. Kalau mau ya harus belajar dan semua pasti bisa gitu. Kita punya anak produk itu kita punya di BDD kita baru hire bukan posisi digital marketing tapi ya posisi produk gitu ya, head of product itu tuh pendidikan di UPI. Jadi emang beneran beda banget field culture-nya gitu, field-nya beda gitu. Yang penting kuncinya apa sih ya? Tadi mau belajar hustle culture, dan ketiga critical thinking. Menurut gue tuh cuma 3 ini kuncinya ketika kita mau melakukan suatu hal yang baru. Nah,
ini ya tadi yang gue jelasin gitu ya, ada gue sendiri background gue S1 teknik informatika, S2 gue manajemen gitu, terus habis itu banyak banget yang dari international relations, political science, dari business administration dan teman-teman yang lain gitu. Nah, ya itu hari ini mau shifting masih bisa nggak? Masih. Banyak banget platform di luar sana gitu ya yang bisa buat kita ini apa shift karir gitu. Nggak cuma boleh belajar gitu di platform-platform luar sana, baik di Indonesia atau platform luar negeri. Banyak banget tempat belajarnya. Hari ini udah nggak ada limitation buat belajar. Kita bisa belajar di mana saja dan belajar apa aja gitu. Jadi sayang nih kalau teman-teman ini ya nggak manfaatkan hal ini gitu. Karena opportunity mungkin nggak datang 2 kali gitu. Nah, terus apa sih posisi yang option yang kita bisa lakukan hari ini gitu ya di digital marketing gitu. Posisi apa sih kira-kira yang gue bisa jadi apa sih di digital marketing gitu. Nah, ini ada beberapa yang mungkin gue rangkum aja gitu ya. Pertama SEO manager. SEO ini juga hari ini mungkin technical SEO itu sangat ini ya old school bisa dibilang, tapi hari ini masih banyak company big corporate yang butuh SEO, tenaga SEO gitu. Terus habis itu ada juga content marketing spesialis. Ini juga apalagi nih. Nih nyari ini tuh buat brand, terutama buat yang punya bisnis, susah-susah gampang banget karena terkadang yang punya ide tentang konten itu liar-liar dan maksudnya talentnya juga aneh-aneh, talentnya juga susah banget dicari gitu. Dan ide konten itu aneh-aneh dan semakin unik, semakin dapat niche-nya, semakin kena sama audiensnya itu semakin susah tuh buat di crackingnya. Jadi emang ini tuh posisi yang beneran apa ya, beneran unik dan susah banget dicari hari ini gitu. Kayak TikTok kreator gitu, mungkin banyak gitu, tapi yang bisa nge-crack, yang bisa tap in sama audiensnya itu nggak banyak gitu, misalnya kayak gitu. Terus ya social media manager mungkin sering dengar gitu ya, terus habis itu performance marketer kayak apa yang bootcamp-nya boleh belajar tawarin gitu ya. Terus habis itu apa ada email marketing spesialis juga gitu. Ini juga mungkin di Indonesia belum common nih posisi ini, tapi di luar sana ini udah common banget posisi ini gitu kan. Karena ternyata bikin jadi email marketing spesialis tuh nggak susah, nggak gampang gitu ya, karena harus mikirin semuanya gitu. Ada ininya lagi gitu ya, ada trik-triknya lagi gitu. Terus habis itu ada media planning, media buying. Ini kalau agensi gede ini pasti butuh banyak banget nih, banyak banget yang namanya media buying gitu ya, atau media planner gitu. Dah, segitu aja mungkin dari gue. Kebetulan mohon maaf, jadi questions and answers-nya mungkin di depan ya jadinya ya. Jadi silahkan kalau ada yang bertanya, boleh di chat atau boleh di tadi, gue lupa nama platformnya, atau boleh resen, kita ngobrol aja biar nggak klik-klik banget ya, biar nggak ngomong sendiri. Thank you. Oke, thank you Mas Oni.